Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa Bapak Ibu pemakala. Selamat pagi Bapak Randa. Selamat pagi, Mbak. Pagi, saya mau tes sekalian mikrofonnya Pak ya, biar terdengar jelas apa enggak, nanti biar tidak ada terkendala. Selamat pagi Bapak Muhammad Fadli Muslimin. Ya, selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Nova. Yang ketiga, selamat pagi Ibu Siti Akbari. Selamat pagi, Bu. Oke, baik, saya akan segera memulai acara ini. Sepertinya semua suara dari pemakalanya sudah jelas ya. Selamat pagi dan selamat datang di Seminar Nasional Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2021 secara bauran, luring dan daring. Saat ini saudara sekalian berada pada hari kedua, sesi 6, Sastra dan Jati Diri Bangsa. Saya, Novalina Siagian, staf Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, akan memandu jalannya diskusi pada sesi ini. Sebelum itu, kami persilakan para peserta untuk mengisi daftar hadir atau presensi melalui tautan yang tertera pada kolom komentar. Sebelum memasuki sesi presensi dan diskusi, saya akan membacakan tata tertib demi kelancaran bersama. Adapun tata tertib tersebut adalah sebagai berikut. Peserta seminar mohon menaati tata tertib berikut ini. Yang pertama, peserta diharapkan bergabung ke ruang Zoom minimal 15 menit sebelum sesi seminar dimulai. Kedua, pada setiap sesi seminar, panitia telah menonaktifkan fitur video, mikrofon, dan kolom chat bagi peserta. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti sesi seminar secara penuh dari awal hingga akhir sesi. 4. Peserta wajib mengisi daftar kehadiran cukup 1 kali pengisian dalam 1 sesi seminar. 5. Pemakala dapat mempresentasikan makalahnya secara langsung, daring, atau memutar rekaman video. 6. Peserta dipersilakan mengajukan pertanyaannya langsung melalui kolom tanya jawab atau Q&A ketika pemakala mempresentasikan makalahnya. 7. Moderator berhak memilih 1 atau beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan pemakala. 8. Peserta yang mengisi daftar kehadiran akan memperoleh sertifikat elektronik yang akan dikirimkan menyusul setelah rangkaian acara selesai. Dalam sesi ini akan ada sebanyak 3 pemakala yang telah siap mempresentasikan tulisannya. Masing-masing pemakala diberikan waktu selama 15 menit untuk presentasi dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Randa Anggarista. Kedua, Bapak Muhammad Fadli Muslimin. Dan yang ketiga, Ibu Siti Akbari. Jika pemakala pertama mengalami gangguan atau putus koneksi, maka presentasi akan dilanjutkan oleh pemakala berikutnya. Pemakala pertama akan diberi kesempatan melakukan presentasi lagi pada urutan terakhir sebelum sesi diskusi berlangsung. Langsung saja, saya akan membacakan riwayat hidup dari pemakala pertama. Bapak Randa Anggarista merupakan founder Lumbung Literasi, tempat baca dan diskusi. Pria kelahiran Berajulat 9 Maret 1992 ini berhasil menyelesaikan studi sarjana S1 di FKIP Universitas Mataram pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah tahun 2015. Kemudian melanjutkan studi Magister S2 ke Yogyakarta, tepatnya di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2016.
serta berhasil menyelesaikannya pada pertengahan tahun 2018. Saat ini, Randa Anggarista merupakan dosen tetap Yayasan Universitas Umarul Huda Badarudin Bagu pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk memanfaatkan waktu, kepada Bapak Randa disilakan. Baik, terdengar jelas ya, Bu Novalina? Ya, bisa terdengar, Pak. Saya persilakan 15 menit ya, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bu Novalina, kemudian Bapak Ibu para presenter dan para peserta yang hadir di pagi hari ini melalui ruang Zoom 002. Perkenalkan, saya Randa Anggarista, kebetulan saat ini merupakan staf dosen di Universitas Umarul Huda Badarudin Bagu, tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk presentasi kali ini, saya akan menyampaikan satu makalah yang kaitannya dengan ekokritik sastra, tepatnya dengan judul kajian sastra ekologis dalam novel Harimau-Harimau karya Murtad Lubis. Boleh langsung kita bagi, Bu, ya, untuk share screen. Belum bisa ya? Baik, silakan Pak Randa. Dicoba lagi. Boleh dicoba lagi, Pak? Oke, sebentar. Oh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salindia tentang makalah lengkap yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang saya katakan tadi bahwa judul kajian saya pada presentasi kali ini itu kajian sastra ekologis dalam novel Harimau-Harimau karya Murtad Lubis. Kemudian masuk ke bagian pertama, itu pendahuluan. Jadi ada alasan-alasan fundamental atau alasan-alasan mendasar yang memang menjadi titik perhatian bagi saya selaku penulis, terutama untuk meningkatkan kesadaran ekologis bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Di seiring berjalan waktu, terutama berkembangnya arus modernisasi, pemahaman manusia yang pada awalnya bersikap ekosentris, kemudian seiring berjalan waktu terus mengalami perubahan, sampai akhirnya pada tahun-tahun yang sekarang ini sering kita temukan adanya kerusakan-kerusakan ekosistem yang memang tidak lepas dari tanggung jawab manusia itu sendiri. Nah, sehingga suatu hal yang memang sudah menjadi latar belakang ini, artinya adanya kerusakan-kerusakan ekosistem alam, terutama yang kita lihat terjadi di berbagai wilayah Nusantara, ini kemudian masuk ke dalam ranah sastra, terutama dalam kajian teks sastra itu sendiri. Nah, sehingga muncul nanti beberapa kajian sastra, terutama sastra ekologis, yang memang di dalamnya mengangkat tentang isu-isu kerusakan ekosistem alam, atau bahkan yang memang menggambarkan bagaimana relasi manusia dengan alam itu sendiri. Nah, salah satu kajian atau objek kajian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu novel Harimau-Harimau karya Murtad Lubis, memang di dalamnya secara keseluruhan di situ memberikan gambaran tentang bagaimana relasi yang memang cukup erat antara manusia dengan ekosistem alam itu sendiri. Nah, sehingga novel Harimau, karena notabene di situ lebih banyak berbicara tentang ekosistem alam, kemudian bagaimana relasi manusia dengan alam itu sendiri. Nah, sehingga saya coba mengkaji dengan kajian ekokritik. Memang akhir-akhir ini mulai marak digemari oleh para kritikus sastra. Nah, kemudian ini ada konsep ekokritik yang saya kutip dari beberapa literatur, Bapak Ibu sekalian, pertama dari Glodfelty dan Prom. Di situ dia mengatakan bahwa ekokritik merupakan salah satu perspektif dalam kajian sastra yang memang di dalamnya bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana representasi alam, kemudian relasi manusia dan alam yang terrefleksi dalam konteks kesusastraan itu sendiri. Kemudian dalam bukunya Love itu mengatakan bahwa ekokritik merupakan kajian kontemporer dalam ranah kritik sastra yang berusaha mengeksplorasi kenyataan sosial dan ekologi dalam sebuah teks sastra. Dan terakhir ada Bergthaler
dan kawan-kawan. Di situ dia mengatakan bahwa kajian lebih kritis terhadap berbagai teks dengan mempertimbangkan keadilan sosial, budaya, dan lingkungan. Nah, sehingga secara keseluruhan, secara totalitas, apa yang dimaksud dengan konsep ekokritik ini memang relevan dengan di situ mengkaji tentang bagaimana relasi manusia dengan alam yang memang terrefleksi dalam konteks sastra, terutama baik cerpen, novel, maupun teks sastra lainnya. Nah, ini beberapa kajian penelitian yang saya anggap relevan dengan penelitian saya atau penelitian yang saya lakukan pada dan dipresentasikan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Dan di situ ada salah satu kajian yang memang saya kutip dari tulisan saya pada tahun 2018. Ini objek kajiannya objek novel Kori Leon Rampan, novel Apiawan Asap. Nah, ini ada beberapa metode penelitian atau substansi dari metode penelitian yang ada dalam makalah saya. Pertama, jenis penelitian sudah jelas, ini penelitian kualitatif. Kemudian data sumber datanya, di mana datanya dalam bentuk teks, karena baik berupa kata, frase, glosa, sampai pada wacana. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data yang saya gunakan di situ, teknik baca dan catat. Kemudian ada teknik analisis data. Nanti pada tahapnya ada beberapa tahapan yang saya lakukan di situ, mulai dari kategorisasi data sampai pada penarikan kesimpulan. Nah, jadi ada fokus permasalahan yang ingin saya ungkapkan, Bapak Ibu sekalian, dalam makalah saya ini. Pertama, tentang unsur narasi pastoral, dan kemudian nanti kaitannya dengan etiket para tokoh yang memang relevan dengan etika atau prinsip lingkungan hidup. Nah, di unsur narasi pastoral itu nanti ada dua fokus yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama tentang unsur bukolik dan unsur arsadia. Di mana ada unsur bukolik ini kaitannya dengan nilai kearifan lokal, terutama tentang sistem mata pencarian hidup yang memang terrefleksi dalam teks novel Harimau-Harimau itu sendiri. Nah, di situ secara keseluruhan di unsur narasi pastoral, terutama dalam unsur bukolik, Bapak Ibu sekalian, di dalam novel itu secara keseluruhan, jadi ada teks-teks atau ada narasi-narasi yang disampaikan oleh Mukhtar Lubis yang memang di dalamnya memberikan gambaran tentang sistem mata pencarian hidup masyarakat sekitar, terutama karena novel Harimau-Harimau ini mengambil latar masyarakat Sumatera di situ, sehingga di situ ada salah satu konsep sistem mata pencarian hidup yang memang digambarkan oleh Mukhtar Lubis. Nah, coba di teks halaman nomor 3, jadi ada satu teks yang memang di sana di dalamnya menggambarkan tentang aktivitas para tokoh sebagai pengembala, kemudian mengembangkan sistem pertanian dan perkebunan. Kemudian di bagian kedua, di narasi pastoral bagian kedua, di situ ada konsep arsadia, Bapak Ibu sekalian, yaitu konsep hidup yang memang ditonjolkan, atau bahkan kaitannya dengan kritik terhadap arus modernisasi, serta tindakan yang memang mencerminkan adanya keharmonisan antara manusia dan ekosistem alam. Di halaman 19 di situ terrefleksi ada konteks-konteks atau ada narasi-narasi yang bisa disampaikan Mukhtar Lubis yang kaitannya dengan memang tujuannya untuk memberikan kesadaran ekologis pada pembaca maupun kepada masyarakat pada umumnya. Dari di situ, kemudian di unsur etiket para tokoh yang artinya relevan dengan konsep prinsip etika lingkungan hidup, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 5 konsep etiket para tokoh yang relevan dengan prinsip lingkungan hidup. Yang pertama ada sikap hormat terhadap alam. Ini jadi hormat terhadap alam ini relevan dengan membiarkan ekosistem alam tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat penciptanya. Jadi para tokoh dalam teks novel tidak mengganggu atau membiarkan keseluruhan ekosistem alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan dan seluruh substansi dalam ekosistem alam itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat penciptanya. Dan pada halaman 1 sampai 2 di situ terrefleksi ada satu kutipan yang saya ambil, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi salah satu bukti valid bahwa memang Mukhtar Lubis memberikan gambaran kepada kita selaku pembaca masyarakat umum untuk mampu menginternalisasikan atau bahkan mengimplementasikan sikap hormat terhadap alam dalam konteks kehidupan sosiologis maupun secara ekologis. Kemudian yang kedua ada konsep kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, di mana dalam konsep kasih sayang dan kepedulian terhadap alam ini itu dibuktikan dengan dengan merawat maupun dengan memberikan kasih sayang dan kepedulian terhadap alam itu sendiri. Dalam kutipan halaman 61, Bapak Ibu sekalian, ada kutipan-kutipan para tokoh, terutama tokoh Buyung di situ, yang ketika si tokoh ini menemukan kancil yang terluka di tengah kawasan hutan, karena Buyung merupakan salah satu tokoh yang memang bekerja di tengah kawasan hutan.
Nah, ketika si tokoh Buyung menemukan Kancil dalam keadaan terluka, kemudian dia berusaha merawatnya dan mengobati sampai merawat sehingga si Kancil juga tumbuh dan berkembang pada akhirnya. Nah, dari itu sudah hormat terhadap alam dan kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian konsep etiket tokoh yang terefleksi dalam novel Harimau-Harimau juga ada konsep tanggung jawab terhadap alam, di mana tanggung jawab terhadap alam ini dibuktikan dengan melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap alam. Misalnya ketika para tokoh menemukan adanya para pengrusak ekosistem alam, kemudian si tokoh juga berusaha memberikan peringatan, memberikan teguran pada tokoh yang lain. Nah, di situ pada halaman 18 tokoh Buyung terlihat. Jadi ketika salah satu tokoh, jadi ada beberapa tokoh di situ selain tokoh Buyung, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika tokoh-tokoh yang lain berusaha mengeksploitasi alam dengan cara berburu dan sebagainya, di tokoh Buyung berusaha menegur para tokoh. Jadi proses cara menegur, kemudian cara memberikan peringatan kepada para tokoh yang lain dari tokoh si Buyung ini juga merupakan salah satu bukti valid yang memang memberikan citra si tokoh berusaha mengimplementasikan sikap tanggung jawab terhadap alam. Kemudian prinsip etiket tokoh berikutnya yang saya temukan dalam novel Harimau-Harimau, Bapak Ibu sekalian, adalah tidak merugikan alam, di mana di konsep dari tidak merugikan alam ini ditemukan dalam konsep kehidupan masyarakat tradisional, terutama dengan mengedepankan asas-asas kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat tabu. Nah, di situ pada teks halaman 113, jadi ada satu kutipan yang masih yang memberikan citra bahwa para tokoh dalam teks novel tidak berani untuk menjamah atau tidak berani untuk mengeksplorasi satu kawasan yang memang menurut masyarakat sekitar di situ memiliki nilai magis di dalamnya. Nah, sehingga hal semacam ini barangkali nanti perlu diimplementasikan oleh kita selaku pembaca dalam konteks ekologis itu sendiri. Nah, kemudian terakhir ada etiket para tokoh yang saya temukan juga, Bapak Ibu sekalian, berupa solidaritas terhadap alam. Jadi solidaritas terhadap alam ini juga dibuktikan dengan pelatihan-pelatihan tradisional atau konsep-konsep tradisional yang ditemukan dalam masyarakat tradisional, terutama dalam dalam bagaimana cara masyarakat itu mencari atau bahkan menyambung kehidupannya. Nah, di dalam dalam teks halaman 24 di situ terlihat para tokoh. Jadi ketika para tokoh ini menemukan satu lubuk di situ, jadi para tokoh menggunakan pancing kemudian peralatan tradisional yang memang tujuannya di situ untuk agar seluruh kawasan ekosistem alam atau substansi dalam ekosistem alam itu tetap asri dan sebagainya. Nah, sehingga itu beberapa hal yang kaitannya dengan kajian sastra ekologis yang saya temukan dalam novel Harimau-Harimau karya Muntaha Lubis. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, novel Harimau-Harimau karya Muntaha Lubis ini memberikan gambaran, memberikan citra kepada pembaca maupun kepada masyarakat umum bahwa ada berbagai cara-cara atau ada beberapa cara yang mampu kita terapkan atau mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan bahwa agar baik manusia maupun substansi dari ekosistem alam yang lain juga tetap lestari untuk kedepannya. Nah, barangkali itu saja Bu Novalina untuk presentasi saya di pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti mohon pada seluruh peserta juga masukan, kemudian saran kritik untuk memberikan perbaikan atau kebaikan di masa mendatang seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Randa atas paparan yang telah disampaikan. Saya rasa sangat menarik sekali paparan yang sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pemakalan kedua. Saya akan membacakan biodata beliau. Nama Muhammad Fadli Muslimin, lahir di Ujung Pandang, 12 Agustus 1991. Lulusan S2 Ilmu Sastra UGM. Saat ini, beliau aktif menjadi dosen sastra di Universitas Dian Nusantara, Jakarta. Baik, Bapak Muhammad Fadli Muslimin, disilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Bu Nova, dan juga para pemakala yang sempat berpartisipasi pada kegiatan ini dan seluruh teman-teman peserta yang telah terlibat untuk mendukung suksesnya kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya Muhammad Fadli Muslimin untuk menyampaikan
pemaparan pada di hari ini terkait dengan hasil kajian saya juga sudah muncul ya di layar. Terkait hasil kajian saya pada satu novel Indonesia juga, novel fiksi sejarah dari sastrawan Pramudia Anantatur, yang dimana yang saya angkat yang ini adalah karakter Pancasila pada novel sejarah arus balik Pramudia Anantatur. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita teman-teman semua sudah baca novel ini, ada banyak isu sebenarnya yang dibahas di dalam novel arus balik ini. Ya, jika kita bisa melihat secara historis bahwa yang paling dominan sebenarnya adalah tentang arus balik itu sendiri. Arus balik adalah satu istilah yang digunakan Pramudia Anantatur untuk menyingkap kejadian pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit di Nusantara pada sekitar abad 16, atau tepatnya di peralihan antara tahun 1500 ke 1600-an. Nah, keruntuhan Majapahit inilah yang menyebabkan terjadinya arus balik yang begitu luar biasa, yang dulunya arus itu yang diibaratkan menguasai Nusantara dari utara menuju dari selatan menuju ke utara, tetapi ini terjadi kebalikan, yaitu dari sebaliknya dari arah utara menuju ke selatan, yang akhirnya ini berdampak kepada kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, dan ini juga sekaligus membuka tabir sejarah juga tentang maritim dan jalur perdagangan yang terjadi di Indonesia. Dan juga ada beberapa isu sebenarnya yang besar juga di sana tentang menguatnya kerajaan-kerajaan Islam dan juga awal masuknya Portugis ke Nusantara, dan juga isu-isu lain yang mengemuka tentang praktik-praktik keagamaan dan juga kontestasi kerajaan-kerajaan yang tumbuh setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, namun dari serangkaian banyak isu-isu yang muncul di novel Arus Balik ini, saya ingin melihat satu hal yang memang menjadi landasan fundamental ideologi yang terbentuk di Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, karena memang sebagaimana kita ketahui, Pancasila tidak lahir begitu saja. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia yang memang lahir dari aktivitas dan juga perilaku tindak tutur masyarakat Nusantara itu sendiri yang telah terkristalisasi sehingga muncullah konsep Pancasila itu tersebut. Nah, saya ingin melihat bagaimana sebenarnya masyarakat Nusantara mempraktikkan nilai-nilai fundamental dari Pancasila itu sendiri pada masanya mereka, ya, melalui narasi dari Pramudia Anantatur. Nah, untuk itu memang perlu suatu pendekatan moral dan filosofis untuk melihat ini semua, karena dari serangkaian banyak peristiwa yang terjadi di dalam novel, tentu kita harus mendekati novel ini dalam satu pendekatan tertentu yang akhirnya bisa bermuara pada satu pengungkapan tentang praktik-praktik nilai-nilai Pancasila ini yang dilakukan pada masyarakat Nusantara pada waktu itu. Nah, mengapa penting dilakukan pelacakan-pelacakan terkait dengan dalam ini, selain untuk melihat bagaimana masyarakat pada waktu itu bersikap, bertindak, dan bertutur juga, ini pun bisa menjadi landasan ideologis mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi pandangan hidup kita saat ini yang terekstraksi dari serangkaian banyak peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, dan ini semua digambarkan secara baik, apik melalui tulisan Pramudia Anantatur. Nah,
Tentu saja memang kita tidak bisa terlalu gampang juga untuk melihat atau menemukan hal ini di dalam novel karena banyaknya kode-kode. Saya menggunakan salah satu teori dari Roland Barthes, yaitu kode kultural dari ada 5 macam sebenarnya kode-kode yang ditawarkan oleh Roland Barthes untuk kita bisa melihat karya sastra sebagai pluralitas makna. Nah, dalam pluralitas makna yang ada dalam teks ini, kita tidak bisa serta-merta langsung mengambil ataupun melihat berbagai makna yang ada di dalam novel tersebut. Dan tentu ini perlu suatu teori yang bisa kita gunakan untuk melihat hal itu. Nah, Roland Barthes sendiri memberikan kita sebagai pembaca ataupun yang bertindak sebagai analisator untuk melihat hal ini, dia menawarkan setidaknya ada 5 kode yang perlu kita lihat untuk mengungkapkan makna dalam sebuah karya sastra. Namun saya hanya akan mengambil satu poin penting yang disampaikan oleh Roland Barthes, itu yaitu kode kulturalnya. Yang mana nanti akan saya relasikan dengan prinsip-prinsip dasar dari Pancasila, sehingga bisa mengungkapkan makna-makna filosofis yang terdapat dalam novel yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila dan juga Pancasila itu sendiri sebagai ideologi telah menjadi satu kesatuan yang sudah seharusnya menjadi bagian erat dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kelima nilai tersebut yaitu kelima sila tersebut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan juga keadilan sosial. Jika kita melihat nilai-nilai universal itu, maka kita akan sampai kepada pemahaman tentang ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan juga keadilan, yang mana pada masa itu hal-hal ini sebenarnya telah dipraktikkan, telah dijalankan juga oleh masyarakat yang ada di Nusantara. Namun memang masih secara samar-samar dan tidak sepenuhnya mengacu kepada sila-sila ini, tetapi inilah yang menjadikan dasar dan juga ditemukan oleh founding fathers kita sebagai kristalisasi yang akhirnya bisa dirumuskan. Namun memang nilai-nilai inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan sebagai nilai bersama dan juga nilai yang sifatnya bisa menguatkan. Nah, yang pertama yang sempat saya temukan yaitu kepercayaan pada Tuhan dan sikap toleransi antar masyarakat. Nah, ini memang sudah menjadi satu dasar juga yang sudah teraplikasikan, yang sudah mereka jalankan. Namun memang tidak sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat secara utuh. Masih dalam ketentuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, ya, dalam artian tidak mewakili keseluruhan, tetapi sudah terjadi, sudah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, dan memang yang menjadi pokok adalah Adipati itu sendiri, ya, sebagai penguasa kota Tuban, ya, yang menjadi setting atau latar dari cerita ini, yang memang punya kuasa terhadap memberikan wejangan-wejangan seperti itu melalui tindak tutur mereka dan juga sikap mereka. Nah, itu yang pertama. Nah, yang terjadi pada keadaan di sana,
ketika adipati dalam sebuah pagelaran, dia berhadapan kepada masyarakat yang seharusnya dia memproklamirkan suatu identitas keagamaan tertentu, namun ketika di depan masyarakat mereka adipati ini tidak menyinggung atau menyebutkan satu identitas agama tertentu. Nah, dia menyebutkan kebesaran nama Tuhan itu dalam satu general bahasa. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya suatu polarisasi juga terhadap satu agama tertentu, karena dia yakini bahwa masyarakatnya belum menganut satu agama yang sama, dan masyarakat pun juga masih beragam secara budaya dan juga agama. Jadi melalui bahasa itu sendiri, melalui penyampaiannya dia di muka publik, itulah yang menunjukkan bahwa dalam satu waktu dia mencoba untuk menunjukkan sisinya dia, tetapi juga dia mencoba untuk bersikap toleransi kepada masyarakat. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Nah, berkaitan dengan kemanusiaan ini akan berelasi kepada hak untuk memperoleh akses terhadap fasilitas publik keagamaan yang memiliki masyarakat heterogen. Ya, diupayakan tidak berpihak hanya pada satu etnis, suku, ataupun agama tertentu saja. Nah, jadi berkaitan dengan konsep kemanusiaan yang dimunculkan dalam novel ini, yang bisa kita dapatkan bahwa ketidakberpihakan pada satu etnis tertentu ataupun satu suku ataupun agama tertentu yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dalam menggunakan akses fasilitas tertentu pun juga dimunculkan, ya, tetapi memang meskipun tidak dominan, hanya pada beberapa bagian saja. Tetapi dari sini kita bisa melihat satu keadaan yang mana penyediaan fasilitas secara publik itu sudah bisa dimunculkan dan bisa ditunjukkan kepada masyarakat pada waktu itu. Terus kemudian ini salah satu poin juga yang penting, yaitu persatuan menghadapi intervensi. Nah, ketika Malaka dijatuhkan oleh Portugis, nah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu melakukan sebuah aliansi bersama untuk mencoba. Waktunya tinggal 2 menit ya, Pak? Ya, mencoba untuk menggeser mereka ataupun menyingkirkan mereka dari Nusantara. Nah, mereka kerajaan-kerajaan yang awalnya saling sentimen satu sama lain mencoba untuk menggabungkan kekuatan untuk melakukan satu bentuk aliansi untuk melakukan membuat mereka kabur dari Malaka, untuk yang mana mereka tidak bisa untuk mengintervensi Nusantara. Namun memang pada kenyataannya hal itu masih belum bisa terwujud, ya, karena terjadi beberapa kendala. Ya. Nah, terus yang terakhir yaitu keadilan sosial yang berkaitan dengan kerja keras. Ya. Nah, sikap pantang menyerah dari Adipati Unus untuk melawan Spanyol, Ranggia, dan Portugis inilah yang menunjukkan sikap kerja kerasnya dia sebagai seorang pemimpin dengan membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang di bandar ataupun di galangan-galangan kapal untuk memperkuat pertahanan mereka demi menjaga stabilitas dari wilayahnya, wilayah dari Adipati Unus. Nah, terus juga yang terakhir, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Nah, yang ini berkaitan dengan ketika Wirangleng datang ke suatu pesantren di daerah Gresik, dia mendapati bahwa keadaan di sana berbeda. Dia sendiri orang yang berbeda, yang datang dari Tuban, yang memiliki budaya yang berbeda. Ketika dia sampai di sana, dia bisa diterima dengan baik
diterima di kawasan pesantren meskipun dia bukan dari kalangan pesantren. Nah, ini menandakan bahwa Maaf Bapak, sudah waktunya sudah habis. Boleh masuk kesimpulannya saja, Pak? Oh ya. Nah, sebagai kesimpulan pada kajian saya, jati diri dan karakter Pancasiliais masyarakat Nusantara di novel Arus Balik kemudian Angkaturi ini menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber nilai pedoman hidup telah melekat dan berkembang dalam kehidupan masyarakat abad ke-16. Cerminan Pancasila ini secara universal tergambar melalui sikap percaya pada Tuhan, bertoleransi terhadap perbedaan dan juga menyatukan, menjunjung tinggi kemanusiaan dalam hal akses terhadap fasilitas publik keagamaan, persatuan menghadapi intervensi bangsa dengan mendudukan egisondris masing-masing kerajaan dan bersatu membentuk aliansi, dan penyediaan akses pendidikan tanpa memandang perbedaan. Sekian, terima kasih. Itu dari saya untuk pemaparan kali ini. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Muslimin atas paparan materinya. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta, jika ada ingin bertanya, boleh diketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari pemakalah terakhir. Penulis bernama lengkap Siti Akbari, kelahiran 26 April 1977 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penulis mengabdi di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan semenjak tahun 2003. Beberapa judul tulisan penulis antara lain, Kearifan Lokal dan Puisi Berbahasa Banjar, Puisi Berbahasa Banjar karya Samsiar Seman, dan Citraan dalam Peribahasa Banjar. Baik, kepada Ibu Siti Akbari, dipersilakan. Baik, Bu. Baik, pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar jelas, Ibu. Oh ya, makasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menyampaikan tentang belajar menerima perbedaan dalam cerpen Tubuh dan Kepala Mencari Rupa yang merupakan karya dari salah satu sastrawan di Kalimantan Selatan, yaitu Sandi Firly. Cerpen atau yang biasa kita kenal dengan cerita pendek merupakan salah satu jenis karya fiksi yang sangat sering kita temui dan biasanya merupakan salah satu jenis fiksi yang disukai oleh banyak orang dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Dan biasanya cerpen ini berangkat dari sebuah refleksi dunia nyata. Salah satu yang menarik dari sebuah cerpen biasanya tampilan fisiknya yang sedikit, pendek, bisa dibaca dalam beberapa menit sekali duduk, tapi memiliki banyak nilai-nilai yang bisa kita kaji sedalam-dalamnya. Baik, jadi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana seorang sastrawan mengangkat sebuah realita keragaman yang ada di negeri kita menjadi sebuah cerpen yang dia asumsikan sebagai sebuah tubuh dan kepala yang mencari rupa. Cerpen ini sekilas adalah sebuah cerpen yang bercerita tentang sebuah kerusuhan ya di suatu daerah, dan si pengarang tidak menyebutkan sama sekali tempatnya dari awal hingga akhir cerita. Kemudian dia juga tidak menunjukkan secara nyata siapakah yang dimaksud dengan tubuh itu dan siapakah yang disebut dengan kepala, karena keduanya itu sama-sama merupakan bagian yang tidak lengkap sehingga tidak memiliki rupa, untuk disebut namanya pun tidak bisa. Jadi di sini di cerpen ini dia ingin menunjukkan bagaimana bahwa sebuah keragaman itu dipengaruhi oleh letak, oleh kondisi geografis, iklim, dan juga tanah. Terus dia juga bagaimana menunjukkan bagaimana ketika perdebatan antara tubuh dan kepala yang sedang mencari rupa itu menjadi petunjuk bahwa sebuah kehidupan multikultural itu memang pada kenyataannya harus melalui proses bersatu yang begitu lambat. Walaupun mereka sudah menyadari
bahwa ada kondisi fisik penunjuk yang kira-kira menunjukkan bahwa mereka itu satu rumpun. Dan di dalam cerpen itu juga ada ditunjukkan bagaimana bahwa dalam kondisi multikultural, unsur koloni menjadi begitu dipentingkan. Keakuan akan melebur menjadi kekitaan, sehingga saat suatu terjadi konflik pribadi itu tidak menjadi hal yang bisa menjadi sesuatu yang besar, bisa menjadi suatu perkelahian antar dua koloni. Jadi istilahnya hal yang sepele, misalnya karena tersenggol aja bisa terjadi kerusuhan seperti itu. Artinya bisa memicu keadaan yang rentan yang bisa membawa derita tidak hanya untuk bagi perseorangan, tapi bisa bagi orang banyak dan bisa berkepanjangan. Jadi di situ pada analisis yang saya lakukan bahwa bisa diambil pelajaran tentang menerima perbedaan dan pentingnya menerima perbedaan dengan arif dan bijaksana. Dan kita juga melalui membaca cerpen itu akan memahami apa dan bagaimana perbedaan itu di masyarakat yang majemuk. Sebagai contoh itu bisa sekiranya nanti Bapak Ibu para pemirsa bertemu dengan bukunya, mungkin terus bisa menikmatinya, bisa dibaca di bagian seperti misalnya saat tubuh dan kepala itu bagaimana ia menceritakan, ini ceritanya si kepala ini kan membujuk supaya tubuh ini mau bersatu dengan dia karena sama-sama mencari rupa, tapi ada perbedaan pendapat karena menurut kepala, meskipun saya memiliki ingatan saya bahwa saya memiliki tubuh yang seperti yang diceritakan oleh si tubuh, bahwa dia berotot karena pengaruh lingkungan, karena kerja kerasnya, tapi dia merasa berat untuk bersatu karena bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Dia tidak ingin nanti bertemu dengan koloninya, misalnya akan terjadi kebingungan. Nah, di sini juga di cerpen ini, meskipun tidak secara nyata dinyatakan bahwa cerpen ini merupakan menunjukkan adanya persetujuan yang antar multikultural, tapi menjadi jelas ketika dia itu secara nyata di dalam kalimatnya, bisa dibaca di kutipan halaman 54 itu, dia ada menyatakan bahwa rambutku dicekal dan diacungkan ke udara dan dipertontonkan kepada kelompok mereka. Kelompok mereka di situ menunjukkan bahwa di sana ada suatu kelompok, itu ada pertempuran antara dua kelompok tertentu. Dan memang pada akhirnya mereka saling bersepakat. Mungkin lebih baik kita tidak perlu memaksakan diri bersatu, tapi kita juga bisa jalan bersama untuk mencari rupa kita. Artinya mungkin bersatu itu mungkin belum bisa pada saat ini, walaupun mereka satu rumpun, ternyata untuk bersatu satu rumpun pun belum tentu bisa, karena memang perlu waktu yang agak lama. Di sini bisa diambil pelajaran bahwa kita hendaklah menghormati perbedaan pendapat yang bermanfaat, perbedaan yang berorientasi kepada kebenaran sebaiknya menjadi istilahnya sasaran kita yang diutamakan. Kita seharusnya selalu memiliki pandangan yang baik terhadap apapun yang berbeda dengan kita, sehingga kita memandang perbedaan itu sebagai anugerah dan jangan sampai memandangnya sebagai sebuah masalah. Baik, sebelum saya menutup, saya ingin berpantun. Daun jambu, daun pepaya, boleh diuji untuk menjadi obat. Sekian paparan dari saya, semoga bisa diambil manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti atas paparannya. Sama-sama, Bu. Baik, semua pemakala pada saat ini telah mempresentasikan tulisannya. Sebelum beranjak ke sesi diskusi, kami mengingatkan lagi bagi peserta untuk mengisi daftar hadir pada tautan yang tertera pada kolom komentar. Sekarang kita akan beranjak ke sesi diskusi. Setelah Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh dituliskan di kolom chat.
Baik, karena belum ada, saya akan bertanya kepada Bapak Randa terlebih dahulu. Bapak Randa, terkait sastra ekologis, adakah rekomendasi dari Pak Randa untuk mengimplementasikan nilai-nilai ekologis dalam novel Harimau-Harimau karya Mukhtar Lubis pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan sekaligus masukan yang luar biasa, saya pikir, dari Ibu Novalina Siagian dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Jadi memang kajian ekokritik ini merupakan salah satu perspektif yang artinya lumayan mulai diminati oleh kalangan akademisi. Jadi banyak juga karya-karyanya, terutama karya-karya kontemporer dan karya-karya dari angkatan Balai Pustaka, Penjangga Baru sampai angkatan yang sekarang ini yang memang di dalamnya secara tidak langsung di situ memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya sikap manusia terhadap ekosistem alam itu sendiri. Nah, sehingga ada beberapa rekomendasi artinya nanti perlu menjadi tindak lanjut dari kajian ini. Jadi kalau ini hanya sebatas pada teks sastra saja, Bu Novalina, barangkali nanti untuk para peneliti-peneliti berikutnya, jadi barangkali nanti bisa juga mengkaji teks-teks yang memang memiliki hubungan antara teks sastra itu sendiri dengan teks-teks yang lain. Nah, kalau dalam beberapa karya yang sudah saya publikasikan, terutama dalam salah satu kajian yang relevan yang sudah saya sebutkan tadi, di situ dalam novel Api Awan Asap, jadi ada beberapa teks-teks yang memang relevan dengan dengan konsep atau sesuatu yang digambarkan oleh Kori dalam novel Api Awan Asap itu sendiri, terutama tentang bagaimana kerusakan ekosistem alam yang terus terjadi di bagian kawasan Kalimantan. Nah, sehingga saya pikir kalau seperti yang saya katakan tadi, karena teks atau kajian saya ini Bapak Ibu sekalian hanya terbatas pada konteks kesusastraan sendiri saja. Nah, nanti barangkali untuk para peneliti berikutnya bisa memadukan antara teks sastra maupun dengan teks yang non sastra seperti itu, sehingga antara tingkat kredibilitas atau tingkat kevalitan antara satu substansi yang digambarkan dalam teks sastra itu sendiri akan terlihat cukup lumayan bisa dipahami oleh pembaca secara keseluruhan seperti itu. Itu barangkali dari saya, Bu Novalina. Baik, terima kasih Bapak Randa. Apa ada peserta yang ingin bertanya? Atau mungkin sesama pemakala ingin bertanya kepada pemakala lainnya? Kami silakan. Oh ya, terakhir juga tadi saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin logat bicara saya agak cepat karena ini keterbatasan waktu, sehingga mau tidak mau juga harus mempercepat juga presentasi seperti itu kan. Nah, seperti itu barangkali Bu Novalina dan Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak apa-apa Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang ingin bertanya? Kalau memang tidak ada, saya mau mungkin lanjut bertanya kepada Bapak Fadli. Bapak, apakah data tekstual dari novel karya Pramudia Anantatoir juga diselaraskan dengan data-data sosial kultural sesuai dengan cerminan masyarakat abad 16? Sehingga novel tersebut boleh dikatakan memuat data kesejarahan sesuai dengan keadaan asli kemasyarakatan. Oh ya, ya, makasih Mbak Nova. Nah, ini juga sebenarnya yang saya mau sampaikan tadi, cuman belum sempat. Nah, karena memang penelitian struktural yang memang fokus pada kode makna yang terdapat di dalam teks itu sendiri, jadi memang ruang lingkupnya jadi terbatas. Jadi sehingga ketika kita ingin beranjak ke mendekatinya dalam konteks sosiologis itu akan sedikit sulit ya, karena memang arah penelitiannya. Tapi jika ingin dikembangkan, kita bisa dekati dengan pendekatan sosiologis juga, yang nanti kita akan coba lihat secara kontekstual juga pada abad ke-16 itu sebenarnya seperti apa kondisi masyarakatnya melalui teks-teks sejarah yang sudah ada. Nah, itu memang bisa dilakukan. Cuman memang kalau penelitian ini tidak sampai ke sana, jadi memang terbatas ke apa yang ada di dalam teks itu sendiri. Jadi tidak menyinggung
secara tekstual antara apa yang di luar teks dan juga apa yang ada di dalam teks. Jadi memang relasinya itu belum dibangun. Tapi memang bisa dibangun ketika perspektifnya dirubah dan juga teori yang kita gunakan bisa dimaksimalkan untuk bisa sampai kepada titik itu. Karena memang perlu verifikasi seperti itu kalau kita memang pengen melihat apakah memang benar cerminan masyarakat yang ada di dalam novel ini sesuaikah dengan apa yang terjadi di realitas pada masyarakat abad ke-16 yang digambarkan oleh Pramudia Anantatur. Karena memang di novelnya sendiri Pramudia sebelum dia akhirnya dipenjara pada waktu itu 1965, dia lakukan studi riset kesejarahan juga dalam membuat novel ini. Jadi ada memang unsur sejarah yang menurut klaim beliau, tetapi memang perlu pembuktian ketika kita ingin sampai kepada klaim tersebut. Tetapi setidaknya novel ini memberikan gambaran sejarah, meskipun memang dalam konteks fiksi ya, tentang bagaimana masyarakat Nusantara setelah kejatuhan Majapahit paling enggak itu memberikan suatu pemaparan kepada kita kondisi masyarakatnya gimana, apa yang mereka hadapi, dan terkait dengan pergolakan antar kerajaan juga dan berbagai peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada masa itu. Tapi untuk validitas bahwa apakah memang benar seperti itu, ya ini perlu penelusuran sejarah juga ya. Kita bisa bandingkan antara satu teks dengan teks yang lain untuk menemukan itu semua. Itu sih Mbak Nova kalau dari saya. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Mungkin tadi itu sekalian menjelaskan yang sempat tertunda tadi ya Pak ya, karena waktunya sudah hampir habis. Benar-benar. Selanjutnya Bapak Ibu kami persilakan kembali jika ingin bertanya kepada pemakalah kita, boleh langsung diketik di kolom komentar atau langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemakalah kita. Apa aja nanya kali kayaknya. Selamat pagi, Pak Fadli Muslimin. Iya Pak Pio. Iya baru bertemu Pak. Iya baru. Ya, Pak, saya tertarik dengan pembahasan Bapak mengenai Pancasilais dalam novelnya Pak Pramudia. Iya. Nah, tetapi Gimana Pak? Ya. Bisa didengar Pak? Iya bisa. Iya. Jadi kan Pak Pramudia ini ketika beliau menuliskan karya-karyanya pasti ada hal-hal yang ingin disampaikan, ada pesan-pesan tersirat, utamanya dalam hal kritik pemerintahan Pak pada waktu itu. Pasti. Nah kira-kira kritik apa sih yang ingin disampaikan oleh Pak Pramudia ini melalui novel yang Bapak jadikan objek penelitian ini? Oh iya, makasih. Ya, siap. Ya, kalau sampai ke kritiknya, saya akan sampai ke satu kutipan juga yang secara eksplisit dinyatakan oleh Pramudia dalam novelnya. Itu ada di halaman terakhir juga. Dan ini bisa jadi refleksi kita bersama ya. Karena memang kondisi, entah dia merujuk ke peristiwa jauh sebelum itu, pada masa pra-kemerdekaan ataupun pada masa dia menulisnya, karena akan ada dua situasi yang kita bisa lihat, apakah nanti situasinya pada kerajaannya, pada era kerajaan itu tadi, ataukah pada masa Orde Barunya, nanti akan ada dua. Tapi ketika kita lihat kutipan ini akan bisa merefleksi ke kedua tempat. Nah, saya akan coba bacakan. Tinggallah kalian dalam kerukunan, karena perpecahan adalah pembunuh kalian yang pertama. Aku akan pergi, dan jangan kalian cari. Nah, memang satu kutipan ini yang setidaknya bisa mewakili keseluruhan, ya. Karena perpecahan inilah yang nanti akan meruntuhkan segala kesatuan yang sudah dibangun selama ini ya di kerajaan pun, di era kerajaan, kalau kita bisa tarik pada kerajaan-kerajaan itu.
perpecahanlah sebenarnya sumber dari rontoknya kesatuan yang mereka sudah bangun, keselarasan yang mereka sudah bangun melalui praktik-praktik kebudayaannya di masyarakat itu bisa hancur seketika ketika tidak adanya kerukunan antar masyarakat, antar umat beragama. Nah, kalau kita tarik juga ke situasi di mana penulisan itu dibuat, ketika dimaksudkan untuk mengkritik pemerintahan pada waktu itu, ya kita balik lagi. Kalau kita kategorikan isu-isu apa yang ingin disampaikan, ya ini satu tadi, ketegangan internal yang terjadi di antara institusi itu yang perlu dibenahi. Itu yang salah satu hal yang bisa disampaikan sama kemudian. Terus juga hindari perpecahan. Itu yang ia ingin sampaikan, karena mungkin dia melihat ya pada waktu itu telah terjadi banyak banget perpecahan di antara masyarakat, baik itu dari kalangan pemerintah sendiri yang berpecah ataupun juga masyarakatnya yang sengaja dipecah ataupun terpecah karena keadaan kultural masing-masing yang masih berbeda, yang belum terdapat kesepahaman ya. Apalagi penyimpangan terhadap nilai yang seharusnya bisa diimplementasikan itu tadi yang tidak bisa benar-benar dijawantahkan langsung ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Itu sih Pak Priyo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Randa. Bagaimana Saudara Joko? Ingin berkomentar kembali? Iya, jadi Pak Fadli mungkin dari kelima nilai Pancasila itu mungkin yang lebih menonjol dari novel ini apa bisa dikatakan nilai ketiga Pancasila itu, Pak? Oh iya, yang menonjol ya, yang iya. dominan ya. Iya. Kalau saya lihat ya Pak, jika kita letakkan ini dalam satu bingkai besar kenusantaraan, persatuan itu menjadi pokok ya, karena memang mereka ada satu musuh bersama yang mereka ingin hadapi, yaitu Perangi dan juga Perangi Spanyol dan juga Portugis ini. Nah, ini satu musuh bersama. Tetapi jika kita melihat, kita turunkan lagi ke dalam ruang lingkup yang lebih sempit antar kerajaan, masih juga persatuan antar kerajaan itu sendiri. Tapi tidak bisa dihindari bahwa tentu saja ada penyelewengan atau penyimpangan terhadap nilai-nilai itu pun juga ada sebenarnya, ada banyak hal yang bisa kita lihat di dalam situ. Berkaitan dengan kemanusiaan juga, ini ada penyimpangan juga, ada yang dijadikan hal-hal menarik juga yang bisa diangkat tentang kemanusiaan. Penyimpangannya ada juga yang ingin ditunjukkan secara gamblang sama ini. Ketuhanan, konsep ketuhanan juga yang sudah mulai dijalankan juga itu tadi, yang promosi toleransi juga ada, tetapi memang penyimpangannya juga ada. Jadi ibaratnya ini lebih ke mata koin ya, ketika mata koin yang satu baik, pasti akan ada sisi baik buruknya juga yang menonjol juga, yang terlihat. Tetapi fokusnya nggak ke sana. Ketika kita coba ekstraksikan atau kita ungkapkan ke publik ataupun dari perspektif pembaca. Itu sih Pak Priyo ya. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Saya kira Saudara Joko sudah sangat puas dengan jawabannya, Pak. Ya, sepertinya sudah benar-benar tertarik dengan makalah yang Bapak tulis. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya lagi kepada pemalang kita? Mohon maaf tadi Pak ya. Jika memang tidak, saya akan bertanya langsung kepada Ibu Siti Akbari ya. Ya, kenapa Ibu Siti? Ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Randa, ini kan tentang ekologis, kajian sastra ekologis dalam novel Harimau karya Portugis. Mungkin saya tidak bisa terlalu ya karena tidak langsung ke novelnya. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sikap pengarang, mungkin dari tokoh-tokoh dalam yang bisa ditunjukkan dalam novel tersebut, apakah di sana alam
sebagai polesan keindahan saja, ataukah di sana ada harapan ataukah kritik terhadap alam yang ingin ditunjukkan di dalam novel Harimau-Harimau itu? Dan bagaimana perilaku mungkin yang menunjukkan mungkin ada pemanfaatankah di sana, ataukah ada mungkin sebagai pencarian hidup, ataukah sebagai alam latar bagi yang harimau-harimau itu saja. Terus untuk Bapak Fadli, saya juga ingin bertanya, bukan bertanya, yang mungkin lebih menyatakan. Tadi ada kan katanya apa, bahwa novelnya Pak Pramudia Anantatur tadi kan menunjukkan tentang pergolakan antar raja. Di situ mungkin kita bisa melihat bahwa itu bukan hanya memang jelas ya bahwa dia ingin menunjukkan mungkin sebagai sebuah kritik terhadap pemerintahan. Karena bagaimanapun kita akan kesulitan ketika memahami pergolakan antar raja yang ingin disampaikan, misalnya itu sebagai sejarah, karena kita hidup di zaman yang berbeda. Suaranya hilang, Bu. Ya, Ibu Siti Akbari, suaranya hilang. Pemerintahan atau bentuk-bentuk kritik terhadap pemerintahan di masa kini. Mungkin seperti refleksi lah ibaratnya karyanya itu. Itu saja mungkin, Bu. Terima kasih. Baik, untuk memanfaatkan waktu, mungkin saya langsung silakan dulu kepada Bapak Randa untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Siti Akbari. Jadi mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian, kebetulan di Lombok ini sebentar lagi akan Jumat begitu kan. Nah baik, jadi makanya agak lumayan ribut di luar. Nah baik, saya tanggapi tadi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Akbari. Terima kasih Bu Siti. Jadi karena pertama fokus kajian saya di makalah kali ini untuk menyampaikan tentang narasi pastoral atau kearifan-kearifan lingkungan yang memang bisa nantinya bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam beberapa segmen, dalam beberapa bagian alur novel Murta Lubis Harimau-Harimau ini, Bapak Ibu sekalian, jadi ada beberapa kritik yang memang berusaha disampaikan oleh pengarang, terutama terhadap konteks adanya atau munculnya krisis ekologi, terutama di tengah ekosistem alam. Nah, di beberapa alur atau di beberapa di beberapa perilaku para tokoh, terutama teman-teman tokoh buyung di situ, baik Pak Kalong dan tokoh-tokoh yang lain, yang artinya notabene lebih banyak melakukan pengerusakan terhadap ekosistem alam. Jadi selain memberikan citra, memberikan gambaran tentang bagaimana seharusnya manusia atau masyarakat pada umumnya yang memang memanfaatkan ekosistem alam untuk tetap menjaga kelestarian alam, tapi juga dalam beberapa kajian, dalam beberapa bagian novel juga di situ dari Murta Lubis berusaha memberikan kritik sekaligus saran kepada kita selaku pembaca maupun masyarakat umum untuk mampu atau dapat mengimplementasikan beberapa kebijakan atau beberapa aturan-aturan yang pro untuk menyelamatkan ekosistem alam. Karena memang secara keseluruhan Bapak Ibu sekalian, jadi saya pikir teks novel Murta Lubis, terutama novel Harimau-Harimau ini lebih banyak atau notabene berbicara secara keseluruhan tentang konsep perilaku manusia dengan ekosistem alam, terutama bagaimana cara manusia memanfaatkan alam dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali Bu Siti atas terima kasih atas pertanyaan yang memang saya pikir luar biasa, ini sebagai bahan perbaikan bagi makalah saya untuk kedepannya. Terima kasih. Jadi mungkin belum ada hal-hal yang mungkin perlu dipertanyakan kembali, Bu Siti. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Randa. Selanjutnya tadi Bapak Fadli untuk iya. menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Bukan menjawab, saya lebih merespon aja ya, menanggapi tentang hal tadi. Memang ketika kita lihat pergolakan yang terjadi secara struktural dan secara apa yang terlihat di dalam teks itu sendiri memang tidak terlalu jelas ya secara dalam ya tentang pergolakan macam apa, tetapi secara umum yang disampaikan yang dituliskan oleh Pramudia itu lebih ke perebutan kekuasaan antar wilayah, itu ada tentang penguasaan jalur-jalur maritim juga ada untuk kepentingan perdagangan. Tetapi memang ada hal yang baik juga ditonjolkan di situ tentang bagaimana perdagangan antar
bangsa itu dilakukan di berbagai bandar-bandar yang ada di Indonesia, di Bandar Tuban, di bandar Gresik juga, dan juga di Bandar Demak. Itu semua terjadi perdagangan-perdagangan yang ada di Nusantara. Tetapi memang apa yang terjadi di belakang itu yang berkaitan dengan kerajaan masing-masing. Nah, ini memang yang harus ditelusuri lagi lebih jauh tentang motif-motif dan lain sebagainya, dan memang perlu untuk dilakukan interteks ya, dan interteks antar satu teks dengan yang lain untuk melihat itu semua ya. Jadi tidak bisa memang agak sembrono untuk memberikan klaim bahwa akan ada seperti ini. Memang perlu dilakukan itu semua, melihatnya secara lebih jelas. Tapi setidaknya dari pandangannya Pramudia yang saya bisa tangkap memang lebih ke realis ya, yang digambarkan ya seperti itu adanya ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Karena kalau kita lihat asumsinya bahwa dia ngambil dari merujuk ya ibaratnya, atau berdasarkan studi-studi yang dia lakukan, ya setidaknya itu bisa merefleksikan tentang apa yang terjadi. Tapi memang perlu itu lagi, perlu penelusuran. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bapak Fadli. Sepertinya di kolom chat ini ada pertanyaan dari Bapak Asep. Bapak Asep mungkin bisa bertanya secara langsung, Pak. Halo Pak Asep. Halo, baik, terima kasih Mbak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam, ya, Pak. Pak Tadi. Terima kasih ya. Baik, saya ingin bertanya ya ke Pak Fadli. Yang pertama, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang setiap pengarang membuat novel berlatar sejarah begitu? Sebagaimana diketahui bahwasanya ada sebuah teori menyatakan bahwasanya sebuah karya sastra itu tidak kosong dalam suatu tidak muncul dalam kekosongan budaya begitu. Nah, salah satunya diwakili oleh Anantatur. Nah, itu bagaimana kira-kira latar belakangnya. Nah, kemudian selanjutnya nomor 2, maaf banyak nih, atau waktunya cukup nggak ya? Mudah-mudahan cukup. Adakah dalam novel tersebut kutipan yang menunjukkan peranan bahasa sebagai pemersatu kekuatan dalam menghadapi penjajah begitu? Mungkin ada juga di situ peranannya, kalimat-kalimatnya ataupun apa. Kemudian juga pada waktu itu adakah jejaknya bahasa apa yang dominan digunakan para tokohnya? Mungkin ada kutipan-kutipan tertentu Pak Anantatur itu memunculkan bahasa Melayu atau bahasa daerah yang lainnya, atau mungkin juga bahasa asing dan sebagainya. Terima kasih Pak Fadli dan Mbak Nova. Baik, terima kasih Pak Asep. Boleh langsung Terima kasih ditanggapi banyak. saja Bapak Ya. Fadli. Untuk yang pertama, apa salah menjadi latar belakang ya? Nah, yang menurut hemat saya yang pertama, latar belakang mengapa setiap pengarang, khususnya mungkin Pak Anantatur ya, membuat atau mengambil latar sejarah. Yang pertama pasti tentu saja untuk merefleksikan tentang kondisi bangsa berdasarkan sejarah yang dia telusuri, dan mengungkapkan bagian-bagian sejarah yang tidak terungkap. Biasanya kan memang ada gap-gap atau ruang-ruang kosong dalam satu peristiwa sejarah yang tidak dikisahkan. Nah, melalui tokoh-tokoh tersebut, yang misalkan kita ambil si Galeng ini, dia bukan tokoh, dia tokoh utama, tetapi memang bukan jadi sosok yang jadi pihak penguasa yang mempunyai kewajiban ataupun kewenangan yang luar biasa. Dia orang kecil dari kalangan petani dari kampung yang kemudian dia dengan kekuatannya sendiri mampu untuk masuk ke kawasan keadipatenan yang kemudian mempunyai jabatan di sana. Tetapi pada akhirnya dia sendiri kembali menjadi petani karena dia sendiri merasa gagal untuk bisa berkontribusi terhadap negaranya, dalam hal itu kerajaan yang dia tempati tinggal. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua,
peranan bahasa sebagai pemersatu. Nah, memang sekaligus juga menjawab pertanyaan ketiga ya, bahasa yang dominan. Nah, bahasa dominan yang dipakai di sini yang ditunjukkan tentu saja memang bukan bahasa Indonesia, karena konsep bahasa Indonesia itu sendiri belum ada dan juga belum menjadi bahasa pemersatu, itu yang pertama. Dan yang dijadikan bahasa pemersatu bahasa Melayu dan juga bahasa Jawa. Nah, ada dalam satu momentum di mana ada surat dari Arab dari Arab yang kemudian mereka tidak mampu untuk mengartikannya, terus kemudian dikirim ke pesantren untuk dipertemukan kepada kiai untuk bisa mendapatkan makna dari situ. Nah, dan memang ada beberapa bahasa-bahasa selain bahasa Melayu yang digunakan, bahasa Jawa dominan juga. Terus memang secara demografi wilayah yang dijadikan latar ya di Jawa ya. Jadi memang dua bahasa itu yang paling dominan. Nah, bahasa Melayu sendiri memang berkembang karena itu tadi antar perdagangan yang terjadi di kawasan bandar yang kemudian tersebar dan memang dan lagi juga penggunaan bahasa Jawa. Nah, di sini ada kutipan yang bisa saya sampaikan juga ya. Baik, kalau begitu biar kami bacakan ukara demi ukara. Ini tulisan Jawa, tetapi berbahasa Melayu. Tulis oleh Tuan terjemahannya dalam bahasa Perangi. Tuan sendiri punya kertas dan kalam. Jadi memang kalau ngomongin soal bahasa, ibaratnya mereka mix dan juga masih bercampur baur ya, tidak saling mendominankan antara satu sama lain, tetapi dia bersinergi untuk saling memberikan sebuah media ataupun format komunikasi antar mereka yang ada yang berbeda bahasa dan juga yang berbeda budaya gitu. Terutama memang karena pengaruh dari bangsa asing itu yang dari Malaka, dari bangsa-bangsa yang ada di utara, kayak gitu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak Fadli atas jawabannya. Karena waktu kita yang semakin singkat, saya langsung ingin bertanya kepada Ibu Siti Akbari ya Ibu. Ya, Bu. Oh ya, terima kasih ya Pak Asep. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Menurut Ibu, apa saja metafora kehidupan yang tercermin dalam cerpen tersebut? Pesan apa yang ingin disampaikan pengarang terkait dengan jati diri bangsa itu? Baik, Ibu, silakan dijawab. Oh, pesan yang disampaikan pengarang ya, Bu. Maaf ini Dibuka agak semua. Iya, Ibu. Mungkin seluruh peserta yang jelas di dalam cerpen tersebut secara kalau dibaca keseluruhan itu memang pesan yang nyata itu bahwa dia ingin menyampaikan, dia ingin memberikan gambaran pedihnya sebuah perseteruan ya, sebuah kerusuhan lah ya istilahnya itu, dan dia disebut di situ menyebutnya sebuah kerusuhan etnis ya kalau kita melihat, kalau kita membaca secara keseluruhan. ketika ya, yang mohon maaf Bu, Ibu, suaranya terputus-putus. Yang ketiga sesuatu yang ya gimana ini dengar sepertinya dari saya ya. Dua, Iya Ibu, boleh tiga. dilanjutkan. Intinya pesannya itu bahwa kita sebagai kita sebagai kesatuan ya, ibaratnya pesannya itu sebagai kita harus memandang bahwa kita hidup ini di dalam, meskipun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu dan menghindari sebuah perselisihan agar tercipta kehidupan yang rukun, yang damai, yang membawa kesejahteraan bagi semuanya.
Artinya jangan sampai mementingkan sesuatu hal yang akan mengakibatkan kerugian bagi yang lainnya. Mungkin itu saja, Bu. Mohon maaf atas Saya dengar. Ya. terima kasih. Baik Ibu Siti, terima kasih atas jawabannya. Saya kira waktu kita juga sudah habis. Sebelum kita menutup sesi ini, saya mohon Ya, Pak. Bapak Ibu peserta semua Sudah ya. untuk mengaktifkan video agar kita bisa berfoto bersama secara daring. Baik. Mungkin saya minta bantuan kepada panitia untuk memandu. Ada yang masih mau membuka video, silakan. Bapak Ibu yang belum membuka video, kami silakan untuk membuka video untuk mengaktifkan kameranya. Kayaknya nggak ada yang Baik, silakan kepada Bapak Ibu panitia. Baik, ambil satu. Pengambilan pertama 1, 2, 3. Buat yang 3 ya. Mungkin bisa salam literasi ya Pak. Boleh juga. Iya, salam literasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saudara sekalian, sesi ini telah berakhir. Sebelum menutup sesi ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait pelaksanaan seminar ini. Kami ingatkan lagi para peserta untuk mengisi daftar presensi pada tautan yang tertera pada kolom komentar, atau mungkin saya bacakan di bit.ly/presensi seminar Kepri. Makalah yang terkumpul dalam seminar ini akan diterbitkan menjadi proceeding cetak. Bagi peserta yang berminat, dapat memesannya dengan cara mengisi daftar pesan pada tautan bit.ly/pesan proceeding seminar Kepri. Peserta kami persilakan untuk mengikuti sesi selanjutnya pada pukul 13.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat. Dengan topik ruang Zoom pertama, bahasa dan jati diri bangsa, ruang Zoom 2, refleksi budaya multikulturalisme untuk memperkuat identitas bangsa. Sesi ini telah selesai. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata selama saya memandu acara berikut ini. Saudara sekalian, saya mohon maaf dan hilaf dalam memandu sesi ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu.